Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya tentang viralnya video lantunan azan menjelang sholat atau panggilan untuk sholat diganti hayya 'alas sholah menjadi hayya 'alal jihad. Bahkan diantaranya ada juga yang sambil memegang senjata, memegang parang, cerulit besar, memegang pedang dan semacamnya. Terlihat mereka sudah membentuk saf sholat. Kemudian ada seseorang yang di depannya melantunkan azan yang merubah redaksi hayya 'alas sholah menjadi hayya 'alal jihad. Kemudian ditanggapi oleh jamaahnya, calon-calon makmum, dengan mengucapkan hal yang sama, hayya 'alal jihad. Bagaimana hukumnya? Azan ini merupakan tauqifi, ibadah tauqifi, ibadah yang sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya barusan membuka beberapa redaksi dari beberapa kitab, di antaranya dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz keempat. Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz keempat karya Imam An-Nawawi. Di sini ada penjelasan tentang bab azan, di mana beliau menukil hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengajarkan azan kepada para sahabat dan juga iqamah. Artinya itu merupakan ibadah tauqifi, merupakan ibadah tauqifi. Juga ada di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari juz ketiga. Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari juz ketiga ada juga, dan beberapa redaksi yang lainnya, referensi-referensi yang lain, ada redaksi yang menjelaskan perihal azan, termasuk dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Itu yang kita jadikan rujukan. Bagaimana dengan orang yang merubah azan yang merupakan bentuk ibadah tauqifi dari Rasulullah, yang hayya 'alas sholahnya diganti menjadi hayya 'alal jihad? Di dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh merubah redaksional daripada azan itu sendiri. Andai pun ada tambahan seperti tathwib, as-sholatu khairum minan naum, itu merupakan sesuatu yang juga tauqifi, ada dasarnya dari Rasulullah, dari para sahabat, khususnya dari para sahabat, ada dasarnya. Kemudian merubah hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal jihad, ini merupakan hal yang bid'ah jelas. Lantas bagaimana dengan riwayat di mana sahabat, termasuk dalam kitab Fathul Bari di sini pada halaman ke-96 pada bab ke-17 nomor hadis 228. Memang ada riwayat di mana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diriwayatkan dari Imam Nafi', qala, beliau berkata, adzana ibnu Umar fi lailatin baridatin bidajnana thumma qala sallu fi rihalikum fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muadzinan yu'adzinu thumma yaqulu ala ithrihi ala sallu fir rihali fil lailatil baridati awil matirati fis safari. Dari Imam Nafi, ia berkata bahwasannya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengumandangkan azan salat, fi lailatin baridatin, pada malam yang sangat dingin, yang berangin kencang,
Ya. Yang kemudian thumma qala, ia mengucapkan setelah azan itu, sallu fi rihalikum. Thumma qala. Jadi sebelumnya beliau azan dulu seperti biasa redaksinya. Redaksi azannya seperti mafhum kita mendengar azan biasanya menjelang sholat. Ya, pada saat itu di malam yang dingin, lailatin baridatin bidajnana, yang banyak angin besar. Artinya saat kalau bahasa kita mah ada badai, hujan badai, saat hujan badai. Selesai beliau azan, kemudian thumma qala, kemudian beliau mengucapkan sallu fi rihalikum. Dengan suara yang lantang beliau mengucapkan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat-tempat persinggahan kalian, entah di rumah kalian atau ketika ada orang yang hendak ke masjid tapi ternyata tertahan di rumah teman-temannya yang lain, di rumah sahabat yang lain, dia sudah sholat di sana berjamaah bersama keluarga mereka. Fa akhbarana, maka beliau mengabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW kana ya'muru muadzinan yu'adzinu thumma yaqulu ala ithrihi. Jadi Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan muadzinnya untuk beradzan jika malam sangat dingin dan terjadi hujan lebat, ya, ala sallu fir rihali, dengan kalimat itu, dengan ala sallu fir rihali, ingatlah, sholatlah kalian di persinggahan, sholatlah kalian di persinggahan kalian, di rumah kalian kah, di tempat kalian berada. Itu pernah juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fil lailatil baridati awil matirati, atau dalam keadaan hujan, fis safari, di dalam perjalanan, seperti itu. Ada di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 666 juga, kemudian dalam riwayat Imam Muslim juga nomor hadis 697 ada, atau dalam Fathul Bari nomor 628 ada, ya, beberapa banyak di sini. Jadi para ulama Syafi'iyah mereka berpendapat bolehnya menambah redaksi bukan dengan merubah redaksi adzannya. Menambah redaksional adzan juga harus setelah adzan. Bagaimana dengan as-salatu khairum minan naum, taswib tersebut itu sudah tauqifi, sudah diajarkan secara mutlak oleh Rasul. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, baru Allahu akbar la ilaha illallah. Tapi untuk kalimat tambahan as-salatu ala rihalikum, salatlah kalian di tempat kalian masing-masing, di persinggahan kalian, ini diucapkan setelah adzan, dan kondisinya pada kondisi tertentu seperti dalam kondisi sedang hujan badai, hujan lebat luar biasa, sehingga Masjid Nabawi tergenang saat itu. Tujuannya apa? Menambah redaksional adzan setelah adzan, as-salatu ala rihalikum, salatlah kalian di rumah kalian sendiri. Tujuannya adalah untuk kebaikan kaum muslimin, keselamatan kaum muslimin. Tujuannya untuk keselamatan kaum muslimin. Karena jika hujan badai terjadi, sedangkan setengah Masjid Nabawi itu tertutup pelepah saja, setengah bagian depannya, sedangkan setengah lagi itu terbuka, otomatis bisa saja tertimpa oleh atap. Dan bisa saja, dan sudah terjadi pernah, bahwasannya pada saat mereka di masjid, kondisi di masjid banjir Masjid Nabawi seukuran sebetis atau di atas betis, sehingga Rasulullah menyuruh orang-orang untuk sholat di rumahnya. Ini untuk kemaslahatan umat. Adzan yang dilakukan seperti itu untuk kemaslahatan umat. Pada dasarnya adzan merupakan panggilan sholat. Pada dasarnya adzan merupakan panggilan sholat.
Namun memang ada di dalam mazhab Syafi'iyah, para ulama menjelaskan ada adzan juga yang dianjurkan dalam kondisi tertentu selain untuk tujuan sholat. Contoh, ada sebagian ulama yang menganjurkan atau menganggap istihsan, perbuatan baik, jika adzan dilantunkan ketika menguburkan mayat muslim. Sebagian ulama ada yang demikian, menganggap ya juzu, boleh dan istihsan, perbuatan baik. Ada juga adzan ketika angin ribut kencang, angin badai, itu juga dianjurkan adzan, tapi bukan untuk memanggil sholat. Ketika terjadi kebakaran dianjurkan adzan, itu menurut para ulama Syafi'iyah. Dan ketika menyembuhkan orang yang kesurupan kah, yang diganggu syaiton kah, terganggu syaiton, sebagaimana Imam An-Nawawi menukil di dalam kitab Al-Adhkar hadis, walaupun hadisnya dhaif tapi untuk fadhailul a'mal boleh. Kata Imam An-Nawawi di dalam hadis yang dinukil oleh beliau, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza taghawwalat lakumul ghailan fanadu bil adzan." Jika jin ghailan mengganggu kalian, bangsa setan yang suka mengganggu manusia, maka lantunkan adzan. Jadi para ulama juga, walaupun hadis ini hadisnya dhaif, tapi bisa digunakan untuk fadhailul a'mal ketika menghadapi gangguan syaitan, lantunkan adzan. Karena menurut hadis yang sahih, jika adzan dilantunkan maka syaitan itu berlarian, lari terkentut-kentut ya. Jadi kalau ada pas waktu adzan manusia menjauh dari masjid, syaitan itu namanya, apalagi sambil kentut. Jadi tujuan adzan itu untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan. Kenapa ulama Syafi'iyah juga menganjurkan adzan ketika ada kebakaran? Karena saat kebakaran syaitan itu meniup-niup supaya lebih besar lagi. Maka dengan dilantunkan adzan, mereka akan berlari sambil terkentut-kentut katanya. Karena memang dalam hadis sahih ketika adzan dilantunkan maka syaitan akan berlari sambil terkentut-kentut. Jadi redaksi adzan memang sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat. Ketika menambahkan redaksi pun, as-salatu fi buyutikum, contoh ya, sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Ini dilantunkannya setelah redaksi adzan yang sudah ma'thur dari Rasulullah. Jadi tidak merubah redaksi hayya 'alas sholahnya menjadi hayya 'alal jihad ya, berarti merubah. Dan ketika merubah hayya 'alas sholah menjadi hayya 'alal jihad, kan lafaz itu merupakan ad-di'ayah. Kalimat tersebut hayya 'alas sholah ataupun hayya 'alal jihad merupakan ad-di'ayah, artinya ajakan, ajakan. Tapi ketika melantunkan hayya 'alal jihad terlebih ditambah sambil memegang senjata, berarti ini merupakan provokasi, namanya ad-di'ayah. Tapi di'ayahnya ya, seruan untuk hal-hal yang mungkin akan membentuk sebuah pergerakan yang buruk. Kita harus melihat konteks secara utuh. Jika ternyata orang-orang yang melantunkan hayya 'alal jihad itu mereka merespon sebuah tindakan-tindakan penegakan hukum, kemudian mereka meresponnya dengan kalimat tersebut, ajakan untuk perang, maka berarti ini provokasi untuk melakukan tindakan makar. Jika terjadi di Indonesia, apalagi yang merupakan negara Islam, yang orang Islam bebas sholat di Indonesia, adzan juga pakai speaker yang
keras di luaran masjid, betul tidak? Kita di mall ada disediakan tempat sholat, di pasar ada tempat sholat, bahkan sholat di lapangan boleh di Indonesia, sholat di jalanan ada juga, ya kan? Tidurnya di masjid. Apa yang kurang di Indonesia? Indonesia ini negerinya orang Islam, muslimin, mayoritas ada di Indonesia, dan negara yang aman untuk orang Islam. Tabligh akbar, pengajian seperti ini bebas kita melakukan pengajian, bahkan besar-besaran tabligh akbar. Jika dalam kondisi tidak pandemi, kita bebas mengumpulkan orang banyak, betul kan? Itu di Indonesia. Bahkan tak sedikit di Indonesia yang mengatasnamakan Maulidir Rasul, Mauludur Rasul, ataupun acara tabligh akbar, tapi isinya caci maki bahkan kepada pemerintah. Masih lenggang biasa saja, masih dibiarkan. Saking di Indonesia bebas. Maka tujuan dari hayya 'alas shalah itu apa? Tujuannya mengajak sholat, tapi ketika dirubah menjadi hayya 'alal jihad, terlebih secara kronologis adalah respon dari sebuah penegakan hukum untuk seluruh warga negara Republik ini, siapapun, ternyata direspon dengan provokasi seperti itu. Masa ngajak untuk sholat tapi dengan provokasi? Maka jangan dihiraukan, jangan ikut-ikutan. Ya, itu bid'ah munkarah yang seperti itu. Kalau tujuannya di negara yang damai, di Indonesia, negara yang orang Islam bebas tabligh akbar, ya, jika dalam kondisi yang aman, tidak dalam pandemi, tidak dilarang tabligh akbar. Muludan tidak dilarang, yasinan, tahlilan, pengajian tidak dilarang, bebas-bebas saja. Jumatan tidak dilarang, sholat id sampai penuh tidak dilarang, sholat Jumat di lapangan juga, ya kan? Sempat terjadi sholat Jumat di jalanan, sempat terjadi di Indonesia, biasa saja. Artinya negara yang melindungi hak-hak konstitusi seluruh warganya, agama apapun, termasuk terlebih umat Islam. Di Indonesia ini seperti itu. Maka jika ada upaya provokasi untuk mengajak perang di negara yang damai, maka berarti ini merupakan tindakan-tindakan makar, perbuatan buruk. Mungkin seperti itu, bisa jadi. Ya. Jihad itu apa sih? Jihad itu apa sih? Jihad, jahada yajhadu jihadan, bisa bermakna sesuatu yang sulit, artinya menghadapi sesuatu yang sulit, atau makna lainnya bersungguh-sungguh, mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, makna asalnya memang sebuah kesulitan. Jadi kalau mujahadah adalah bersungguh-sungguh, berani melampaui kesulitan untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Ya. Lantas apakah jihad itu hanya dimaknai sebagai perang? Tidak. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang biasa kita kaji, ini Nuzhatul Muttaqin syarah Riyadhus Shalihin, saya mengutip dari kitab Riyadhus Shalihin ini bahwa dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bertanya kepada sahabat, ma ta'udduna syuhada fikum, menurut kalian siapa sih yang masuk ke dalam kategori mati syahid? Menurut kalian siapa sih orang yang mati syahid itu? Kata Rasulullah. Kalau maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun, orang yang meninggal di dalam peperangan menegakkan keadilan di jalan Allah Ta'ala, menjaga kehormatan dan hak kita, orang yang meninggal medan perang karena Allah,
membela agama Allah, dia syahid, kata sahabat. Qala, maka Rasulullah kemudian berkata, inna syuhada'a ummati idzan laqalilun. Kalau menurut pendapat kalian, para syuhada, orang-orang yang mati syahid di antara umatku hanya sebatas orang yang mati syahid di medan tempur saja, maka kalau begitu syuhada di kalangan umatku hanya sedikit saja, pasti cuma sedikit saja orangnya, tidak akan banyak. Kalau menurut persepsi kalian, kalau sesuai dengan apa yang kalian persepsikan bahwasannya yang disebut dengan syuhada hanyalah orang-orang yang mati di medan tempur saja membela agama Allah, pasti kalau begitu para syuhada dari kalangan umatku gak akan banyak, cuma sedikit. Idzan laqalilun. Ini hadis. Lantas kalau para sahabat bertanya lagi, faman ya Rasulullah, lantas siapa lagi selain mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian menjabarkan, qala man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun. Ya memang orang yang meninggal di medan tempur membela harkat martabatnya, membela agamanya, mereka syahid. Wa man mata fi sabilillahi wa fahuwa syahidun. Redaksionalnya hampir sama tapi maknanya cakupannya lebih luas. Dan siapa orang yang meninggal fi sabilillah, di jalan Allah, maka ia juga syahid. Maksudnya tidak hanya dalam konteks perang, tapi dalam perjuangan di jalan Allah Ta'ala, seperti orang yang menafkahi orang tuanya. Orang yang menafkahi orang tuanya dengan perkara yang halal, dia bekerja mencari nafkah untuk orang tuanya, itu jihad. Karena ada beberapa sahabat, bukan seorang sahabat, ada banyak para sahabat yang ketika mau, yang masih muda-muda nih, ketika mau ikut bertempur dengan Rasulullah, Rasul tanya, apakah kamu masih punya salah satu orang tua? Kata pemuda tersebut, bahkan kedua-duanya masih ada ya Rasulullah, bukan salah satu lagi. Maka kata Rasulullah, pulanglah ya, berbuat baiklah, birru abaakum, berbuat baiklah, muliakanlah orang tuamu, karena itu merupakan jihadmu. Jadi menanggung nafkah orang tua, nafkah keluarga, mencarikan nafkah yang halal untuk mereka, itu juga jihad. Ketika meninggal dalam keadaan seperti itu, maka syahid. Seorang laki-laki kepala rumah tangga keluar dari rumahnya niat lillahi ta'ala mencari nafkah yang halal, maka itu jihad. Ketika dia wafat dalam kondisi seperti itu dengan niat yang baik, maka syahid. Kemudian siapa lagi? Wa man mata fit ta'un fahuwa syahidun. Orang yang meninggal karena wabah penyakit, contoh kena Covid, meninggal di musim ta'un, di musim wabah merajalela, wafat terkena ta'un, wafat terkena wabah penyakit, maka syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahidun. Orang yang meninggal karena sakit perut, ya, kolera atau apa namanya, syahid. Sakit perut tidak tertahan lagi, meninggal ya, seperti ayah saya jantung, dan juga pada saat itu sakit perut juga, wafat di perjalanan menuju rumah sakit. Mudah-mudahan termasuk syuhada, amin. Wal ghariqu syahidun. Orang yang tenggelam, orang mukmin yang tenggelam, dia syahid. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 1354. Jadi gak usah kita di negara yang aman damai seperti ini ngajak perang. Kalau mau syahid, nyari beteng weh lah. Ya, tong dahar 2 tahun sih ya. Sakit perut aja dulu, atau tenggelam deh, atau kena corona gitu, mau nggak kira-kira? Itu syahid tuh. Jadi jangan justru memprovokasi negara yang aman, damai, tentram untuk seluruh penduduknya, malah justru diprovokasi untuk perang. Kalau mau perang jihad ya ke Israel, ke sana. Bela Palestina benar-benar, jangan di Indonesia. Betul tidak? Jangan bawa perang yang di sana ke Indonesia. Karena negara Islam sekalipun di Suriah, ketika propaganda
dan provokasi itu banyak terjadi di media sosial seperti ini, hancur luluh lantak. Betul tidak? Libya, negara Islam, hancur luluh lantak karena provokasi seperti ini. Irak hancur luluh lantak, negara Islam juga, mayoritas Islam juga, luluh lantak hancur. Di Mesir juga sama, perang saudara, karena provokasi seperti itu. Bahkan kalau mau kita syahid, matilah memendam cinta yang tak pernah kunjung tiba. Ada dalilnya, ya. Orang yang menahan rasa cinta, orang yang menahan rasa cinta yang menggebu, dia tidak mampu untuk menikah sehingga dia wafat karena menahan kehormatannya, menahan syahwatnya yang ia tahan dengan cara yang baik, maksudnya menahan rasa cinta yang sangat dalam sampai wafat, fahuwa syahidun, syahid matinya. Ini motivasi buat jomblo. Ya. Jadi jomblo-jomblo, jangan berbuat maksiat, tahan saja rasa cintamu ketika kau belum laku, ya. Ya. Masalah lo itu. Syahid. Jadi jangan memaknai jihad itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat picik, ya. Provokasi dianggap jihad. Jangan, itu bukan jihad. Itu adalah i'tiqad kaum khawarij, ingin memberontak, ingin membuat makar. Nah, itu merupakan amaliyah orang-orang khawarij kalau seperti itu. Dan dulu yang membunuh Sayyidina Ali, menantu Rasulullah, hafiz Quran, tapi pemberontak khawarij. Yang membunuh Sayyidina Husain, yang membunuh Sayyidina Hasan, meracun Sayyidina Hasan, memenggal Sayyidina Husain dan 74 orang keluarganya, kerabatnya, itu juga ngakunya Islam, amaliyahnya Islami, tapi ternyata amaliyahnya, i'tiqadnya itu khawarij. Pengakuannya Islam tapi i'tiqadnya khawarij. Jadi jangan hiraukan, jangan ikuti propaganda-propaganda buruk seperti itu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyuhada'u khamsatun. Di antara yang masuk kategori syuhada itu diantaranya 5 di sini yang dikategorikan dalam hadis ini. Dalam riwayat yang lain tentu ada lagi tambahannya, termasuk tadi dalam riwayat yang menjelaskan orang yang menahan diri karena cinta menggebu tanpa melakukan kemaksiatan, kemudian ia wafat, maka dia syahid. Itu di dalam redaksi hadits yang berbeda. Nah, kalau dalam redaksi ini dijelaskan baru 5, bukan cuma 5. Di antaranya ada 5 yang sedang dibahas di dalam redaksi hadits ini. Dalam Riyadhus Shalihin nomor hadis 1353. Asyuhada'u khamsatun. Ada 5 kelompok yang masuk ke dalam kategori syahid. Al-mat'unu, yaitu orang yang mati, meninggal karena terkena wabah penyakit. Wal mabtunu, orang yang sakit perut dan orang yang sakit perut. Wal ghariqu, dan orang yang tenggelam. Wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang yang punya penyakit, ya, kemudian penyakitnya itu penyakit-penyakit keras yang tidak kunjung sembuh sampai mereka wafat, membuat mereka wafat. Itu juga sama, yang meninggal dalam perjuangan di jalan Allah Ta'ala selain daripada perang juga itu sama. Kemudian dalam peperangan membela agama juga sama.
Nah, perangnya perang apa dulu gitu kan? Jangan sampai di negara yang aman, tentram, kemudian malah justru inginnya perang. Cobalah dikirim saja. Kita minta kepada pemerintah barangkali bisa difasilitasi orang-orang yang seperti itu, barangkali kebelet, ya kan, sedang kebelet pengen perang, dikirim saja, masukin kontainer, dikirim ke Israel, coba ke perbatasan Palestina Israel, biar perangnya di sana sajalah, bela Palestina tuh, bela kaum muslimin di sana, tapi ngadepin Israel. Kira-kira pada mau nggak? Difasilitasi saja, gitu kan, masukin kontainer, bawa ke sana. Barangkali kebelet mereka, kebelet. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku, mari kita jaga kedamaian, persatuan, kesatuan. Lebih baik kita menanamkan keselamatan dan ketentraman, menanamkan cinta. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Orang muslim itu adalah yang membuat orang muslim lainnya selamat, tidak terzalimi dari perbuatannya dan juga karena lisannya. Kalau kita mengaku muslim, jaga perasaan orang lain, dan jangan sampai kita juga merusak kedamaian orang-orang muslim lainnya. Jangan membuat provokasi yang akan menimbulkan kekacauan stabilitas nasional ataupun yang akan membuat pertikaian di antara kita, ya. Jadi kalau perbuatan itu adalah perbuatan provokasi, berarti ini sudah lepas dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah munkarah. Tujuannya adalah untuk memanas-manasi, memancing masyarakat supaya berbuat sesuatu yang buruk, makar, ya, melawan penegakan hukum yang berlaku di negara kita. Itu merupakan bid'ah munkarah. Jangankan di negara Indonesia yang mayoritas muslim, di negara yang minoritas muslim sekalipun tidak boleh memprovokasi seperti itu. Kita hidup di Amerika contoh, kan muslim minoritas di sana, betul tidak? Nggak boleh tuh hayya ala sholahnya diganti pakai hayya ala jihad, hayya ala jihad, ayo udah pokoknya mah babat saja. Apalagi presidennya Donald Trump contoh gitu kan, yang jelas-jelas terlihat itu, kemudian melakukan hal seperti itu, ya, itu juga tidak benar. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang ya tahu dalilnya. Sahabat juga pernah kok nambahin redaksi adzan, as-sholatu ala rihalikum, salatlah kalian di persinggahan kalian, di rumah kalian, as-shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kan ada dalilnya, hadisnya ada, riwayatnya ada, ya ada, tapi salah memaknai dan memahaminya, apalagi memakainya. Tidak cukup di dalam amaliyah ajaran Islam ini hanya mengandalkan tahu ayat Qur'annya atau pernah baca terjemahan hadisnya. Tidak cukup. Di dalam menetapkan hukum atau istinbat hukum, atau bahasa lainnya, di dalam beristidlal, berdalil, menetapkan dalil, menentukan sebuah hukum, tidak cukup hanya kita tahu ayatnya dan tahu hadisnya, karena tahu belum tentu faham. Betul tidak? Belum tentu faham. Begitu. Kita tahu tentang mobil Formula 1, tapi faham tidak mengoperasikannya, karena berbeda ternyata dengan mobil-mobil umumnya. Kita tidak paham,
tahu mobil Formula One, oh tahu. Kadang juga yang pernah ke pameran melihatnya, tahu kan melihat. Tapi paham tidak tentang pengoperasian menggunakan mobil Formula One tersebut? Mengendalikan. Paham tidak? Tidak, kita yang awam. Maka tahu belum tentu faham. Tapi orang yang faham diawali kemengertiannya, ketahuannya, bukan ketahuan ya. Diawali dari dia mengetahuinya. Nah, faham itu dari mengetahui. Tapi orang mengetahui belum tentu faham. Kalau ketahuan itunya jadi maknanya beda nanti. Dari ketahuan, ketahuan. Contoh gini, kita membaca hadis dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ada hadis tentang Sayyidah Sahlah binti Suhail, di mana beliau punya suami yang suaminya sudah punya anak angkat, menikah dengan seorang laki-laki yang punya anak angkat. Anak angkatnya namanya Salim, suaminya Abu Khudzaifah kalau tidak salah. Salim ini anak yang sudah berumur remaja lah, menginjak remaja, kisaran 10 atau 12 tahun lah, kisaran itulah ya, kurang lebih. Ketika suaminya mau pulang ke rumah, seringkali terlihat Salim ini mondar mandir kamu itu. Ya umur segitu kalau orang Arab itu kan cepat dewasa, ya kan? Kalau kita melihat juga gadis-gadis Arab umuran 12 tahunan kan sudah dewasa lah ya. Begitu, menggairahkan juga kan kalau ukuran segitu. Akhirnya sang suami cemburu, terjadi ribut besar, marah. Maka Sayyidah Sahlah mengadu, datang kepada Rasulullah. Jadi mengadu itu beneran datangnya. Kalau bertanya cari solusi yang ke orang alim yang soleh, yang mengamalkan ilmunya, jangan asal nyari solusi ke mbah jiwognya hiji nyarwog. Ya, akhirnya sikat juga sama mbah jiwoknya nanti. Sayyidah Sahlah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keluh kesahnya, mencari solusi. Maka kata Rasulullah, solusinya irdi'aihi ya Sahlah, susui anak angkatmu yang bernama Salim itu, susui dia. Sayyidah Sahlah kaget lah, sempat protes, ya Rasulullah, huwa rajulun kabirun. Salim itu kan lelaki yang sudah dewasa, sudah gede, dia anaknya sudah besar ya Rasulullah, masa harus ditatain, dinenenin kan, geli ya gitu kan ya. Lagian agak risih gitu. Kata Rasulullah, ini arafta ya Sahlah, aku tahu itu ya Sahlah, irdi'i, tetap susui begitu. Ya mau tidak mau, kalau sudah ditetapkan oleh Rasulullah, ini harus dilakukan, dan ini merupakan hal yang terbaik. Akhirnya pulang, dikumpulkanlah antara Sayyidah Sahlah, suaminya, dan Salim anak angkatnya tersebut. Ngumpul, Salim kemudian dinenenin gitu. Yang lebih enak genah gimana sih ngomongnya? Soalnya kalau urusan dinenenin kalian pada gini semua. Saya perhatikan matanya tuh, Masya Allah. Ketika saya bilang, Salim nenen sini, tuh kan, ini matanya yang tadinya sayup-sayup begini juga, Mas Al juga tadinya matanya gini, ketika mau nenen gini gitu, cenghar. Ya, ini saya khawatir kalian mata keranjang nih Pak. Ya disusuilah Salim oleh Sayyidah Sahlah di hadapan suaminya. Salim pada saat itu dia kemudian memiliki rasa bahwa ini adalah ibuku, ini adalah ibu susuku, maka harus kuhormati. Maka tidak berani untuk bermacam-macam, bahkan seperti layaknya kepada ibu, karena dia mengetahui berarti itu adalah ibu susu. Saat itu khusus untuk Salim yang menjadi anak susu, dan suaminya sudah hilang kecemburuannya. Hadisnya sahih derajatnya di dalam Sahih Muslim. Pertanyaannya, jika memang, apalagi orang Wahabi, pokoknya jika hadisnya sahih, itulah manhaj kita, itu yang akan kita amalkan. Ya, kalau dalilnya sahih,
kami akan amalkan, kan begitu. Tanya sama Ustadz Wahabi, berani gak Ustadz Wahabi untuk menganjurkan istrinya nyusuin anak laki-laki orang lain yang umurnya 10 atau 12 tahun atau 13 tahun, belum 15 tahun. Kira-kira Ustadz Wahabi berani gak merelakan istrinya nyusuin anak remaja umur 12 tahun laki-laki? Ada nggak kira-kira? Ya, kalau ada Ustadz Wahabi begitu, kayaknya kalian itu langsung merubah KTP, tanggal lahirnya, tahun lahirnya. Gitu. Saya 12 tahun itu. Daftar jangan-jangan jenengan. Ya. Atau orang yang menyatakan, yang bukan Wahabi, contoh, ngakunya Aswaja, padahal Asrobi, Aswaja rasa Wahabi. Aswaja berafiliasi dengan Wahabi lah, kurang lebih begitulah ya. Tanya sama mereka. Contoh yang melantunkan adzan hayya 'alal jihad tadi. Jika mereka menganggapkan ada dalilnya, di mana sahabat juga menambahkan redaksi sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Hadisnya ada, atharnya ada, redaksinya memang ada, dalilnya ada, derajatnya juga baik, kuat. Akan tetapi apakah kita lantas dengan kebodohan kita, lantas kita kemudian menjadikannya sebagai dalil untuk merubah redaksi adzan diganti menjadi provokasi, diayah laisa fil adzan? Bagaimana kira-kira? Hanya karena dalil itu. Sama saja dengan orang yang dia ngerti tentang mobil, tahu bukan ngerti, dia tahu mobil Formula One tapi nggak ngerti mengoperasikannya, menggunakannya bagaimana, nggak ngerti. Ya. Ada di antara kita yang tahu dan bisa mengunduh sebuah aplikasi untuk membuat desain interior yang tampilannya itu 5D, 5D. Jadi seperti nyata, persis bisa diputar-putar dan seperti nyata. 5 dimensi. Bukan 3 dimensi lagi, 5 dimensi. Seperti nyata. Bagus, saya pernah melihat itu. Kita kira-kira pernah tahu dan bisa mengunduh aplikasinya. Lantas paham tidak pada saat itu? Tahu, apakah langsung paham atau tidak? Belum tentu tahu itu paham. Tahu dalilnya ada. Sahabat Abdullah bin Umar pernah menambahi redaksi sallu fi rihalikum. Lantas kemudian kita mengganti redaksi adzan hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad. Nah, itu sama persis dengan orang yang tadi. Tahu belum tentu paham. Jadi jangan sampai kita asal beristidlal tanpa kita mengikuti para ulama-ulama fikih, asal beristidlal tanpa kita memenuhi syarat untuk beristinbat hukum. Akhirnya jatuh pada bid'ah munkarah, bid'ah dhalalah itu. Kalau ternyata kalau kita telusuri secara spesifik dan runut, secara sempurna runutannya, ketika kita dapati ternyata ini adalah sebuah ekspresi penentangan terhadap sebuah penegakan hukumkah, ya, atau sebuah perjalanan hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian inginnya melakukan sebuah makar, maka itu berarti hal yang buruk, masuknya bid'ah dhalalah. Fahimtum? Mari kita rawat persatuan, kita rawat bangsa ini, kita rawat kedamaian ini. Susah payah para pejuang kita memerdekakan bangsa ini supaya anak keturunannya, generasi bangsanya bisa damai, bisa aman, tentram, bebas mengamalkan ibadah. Terlebih mayoritas para pejuang itu adalah kaum muslimin dan diantaranya para ulama dan santri, dan mereka bersepakat
ketika menentukan bentuk negara ini, menentukan landasan negara, mereka bersepakat ini adalah negara bangsa, negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara agama. Agama dan negara bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, karena jika kita jujur untuk menyampaikan sejarah, banyak sekali tokoh-tokoh agama Islam yang mereka berkecimpung di dalam pemerintahan, di dalam mengurus negara,